Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Eni. Kali ini kita akan belajar tentang jurnal. Untuk aturan jurnal umum itu ya, dalam penyusunan jurnal, hal seperti di bawah ini tidak boleh dilupakan karena aturan debit dan kredit sangat penting untuk menentukan di mana posisi debit atau kredit sebuah akun. Jadi, untuk jenis akun mulai dari harta atau aset. Jika bertambah itu debit, jika berkurang kredit, dan saldo normalnya adalah debit. Berikut untuk utang atau kewajiban, itu jika bertambah kredit, jika berkurang debit, dan saldo normalnya adalah kredit. Berikut untuk modal atau ekuitas, itu jika bertambah kredit, jika berkurang debit, dan saldo normalnya adalah kredit. Pendapatan ya, untuk akun pendapatan, jika bertambah kredit, jika berkurang debit, dan saldo normal untuk pendapatan adalah kredit. Berikut untuk beban, jika bertambah debit, berkurang kredit, dan saldo normalnya adalah debit. Dan untuk prive itu lawannya modal ya. Jika bertambah debit, jika berkurang kredit, dan saldo normalnya adalah debit. Kita coba kaji tentang pengertian dari jurnal. Jurnal itu merupakan buku pertama dalam kegiatan pencatatan semua transaksi maupun kejadian secara kronologis yang menunjukkan akun atau perkiraan apa yang harus didebit dan dikreditkan beserta keterangan yang berkaitan dengan transaksi maupun kejadian tersebut. Fungsi jurnal meliputi yang pertama, fungsi mencatat, artinya semua transaksi harus dicatat dalam buku jurnal. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Jurnal juga mempunyai fungsi historis. Ya, artinya jurnal mencatat setiap transaksi keuangan perusahaan secara kronologis atau berurutan waktu ya, mulai transaksi atau kejadian pertama hingga yang terakhir. Lalu jurnal juga punya fungsi analisa, atau jurnal juga merupakan pencatatan hasil analisis suatu transaksi keuangan perusahaan. Fungsi instruktif atau instruktif, artinya jurnal juga merupakan perintah untuk mencatat ke dalam perkiraan tertentu dengan jumlah uang dan sisi yang tertentu pula. Fungsi informatif, jurnal juga memberikan informasi tentang transaksi keuangan yang terjadi seperti tanggal, jumlah, nama barang, besarnya uang, dan nama orang atau perusahaan. Bentuk jurnal ada dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Kalau jurnal umum itu digunakan di perusahaan jasa pada umumnya. Kalau jurnal khusus untuk perusahaan dagang. Meski dalam perusahaan dagang juga masih ada jurnal umumnya untuk kegiatan retur jual maupun retur beli, untuk pemakaian perlengkapan dan sebagainya. Contoh ya, mulai bentuk jurnal dulu ya. Bentuk jurnal umum itu seperti yang ada pada layar ini ya. Jurnal umum, sebelah kiri ada judulnya jurnal umum, lalu sebelah kiri jurnal umum, sebelah kanan ada identitas untuk halaman ya. Kolomnya terdiri dari tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Contoh, tanggal 1 Januari tahun 2021, Tuan Jono
menyetor uang tunai ke perusahaan 10 juta rupiah sebagai modal untuk memulai usahanya. Nah, transaksi tersebut dapat dianalisa sebagai berikut. Harta berupa kas bertambah dicatat di sebelah debit sebesar 10 juta rupiah dan modal Jono bertambah dicatat sebelah kredit sebesar 10 juta rupiah. Hasil analisanya akan nampak sebagai berikut. Kas di debit ya 10 juta rupiah, lalu modal Jono di kredit sebesar 10 juta rupiah. Dari contoh tersebut, langkah-langkah yang dilakukan untuk mencatat dalam jurnal adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap halaman jurnal diberi nomor urut halaman. Yang kedua, tahun terjadi transaksi dicantumkan pada baris teratas pada kolom tanggal. Dan bulan dicantumkan pada lajur pertama pada kolom tanggal. Tanggal dicantumkan pada lajur kedua pada kolom tanggal. Yang nama akun yang di debit dicantumkan pada kolom keterangan yang keterangan menepi ke kiri dan jumlah uangnya dicatat pada kolom debit. Nama akun yang dikredit dicantum pada kolom keterangan dicatat di bawah akun yang di debit, tetapi penulisannya agak sedikit menjorok ke kanan, jadi pakai spasi gitu ya, atau diketik biasanya tab ya, tab klik lah, nanti akan bergeser langsung sebelah kanan ya. Dan jumlah uang yang dicatat pada kolom kredit. Dan berikutnya penjelasan singkat dari transaksi dicatat di bawah tiap jurnal. Boleh juga penjelasan ini dihilangkan juga boleh ya. Ref ini diisi nomor akun yang bersangkutan untuk jurnal tersebut. Contoh berikutnya, contoh yang pertama, investasi pemilik. Tuan Hari menginvestasikan uang tunai 20 juta dan peralatan 15 juta. Bagaimana jurnalnya ya? Jurnalnya adalah tanggalnya tanggal 1 ya. Keterangan diisi kas debit 20 juta, peralatan kreditnya modal Tuan Hari sebesar 35 juta. Itu terjadi pembelian aktiva pada contoh 2 ya. Telah dibeli perlengkapan 4.500.000 rupiah, dibayar tunai 2 juta rupiah, sisanya secara kredit. Nah, maka jurnalnya bagaimana? Jurnalnya perlengkapan di debit 4.500.000 rupiah. Lalu kreditnya adalah kas, agak menjorok ke kanan ya, pakai tab ya. Kas 2 juta rupiah sebelah kredit dan utang 2.500.000 rupiah, 2.500.000 rupiah secara kredit pada kolom kredit. Begitu. Berikutnya contoh untuk penerimaan pendapatan. Diselesaikan jasa konsultan 8 juta, diterima tunai baru 3 juta, sisanya secara kredit. Kasnya karena kita memang baru terima 3 juta ya, kita tulis kasnya 3 juta. Piutangnya berapa? Berarti kan kalau 8 juta baru terima 3 juta, sisanya sebesar 5 juta rupiah. Nah, kreditnya pendapatnya berapa? All ya semuanya, berarti pendapatannya tetap 8 juta rupiah. Meskipun yang 5 juta belum kita terima. Berikutnya pembayaran utang. Contoh, dibayar sebagian utang kepada kreditur 2 juta rupiah. Nah, maka jawabannya utang di debit 2 juta rupiah dan kasnya di kredit 2 juta rupiah. Yang contoh kelima, penerimaan tagihan ya. Diterima sebagian dari debitur 4 juta rupiah. Berarti jurnalnya kas di debit 4 juta rupiah dan piutang di kredit 4 juta rupiah. Berikutnya contoh untuk pembayaran beban. Dibayar beban gaji sebesar 2.750.000 rupiah. Maka jawabannya beban gaji di debit 2.750.000 rupiah dan kasnya di kredit 2.750.000 rupiah.
Yang contoh 7 untuk pengambilan privé, pemilik perusahaan ya Tuan Hari mengambil kas guna untuk keperluan privé sebesar 1 juta rupiah. Maka jurnalnya privé di debit 1 juta rupiah dan kasnya dikredit 1 juta rupiah. Demikian materi kita kali ini, dan saya ingatkan untuk selalu menjalankan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, dan selalu cuci tangan pakai air mengalir. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.